Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Indrati dari kelas 5A Farmasi dengan NIM 2348201047. Di sini saya akan menjelaskan apa itu steroid dan terpenoid. Steroid merupakan kelompok senyawa organik yang berbasis lipid dan memiliki struktur inti 4 cincin siklik yang terdiri dari 17 atom karbon. Kemudian steroid ini dapat ditemukan secara alami, baik pada tubuh manusia, tumbuhan, hewan, dan steroid ini dapat disintesis secara dan juga diproduksi secara sintesis. Kemudian terpenoid adalah salah satu jenis metabolisme sekunder dengan kerangka karbon yang terdiri dari 2 atom atau lebih unit C5 yang disebut sebagai unit isoprena. Oleh karena itu, terpenoid juga disebut isopenol. Adapun tata nama dan rumus umum pada steroid dan terpenoid. Nah, pada steroid penamaannya itu didasarkan pada struktur inti steroid dasar. Contohnya seperti gonan dan ekstran. Steroid ini memiliki kerangka dasar siklopentanoperhidrofen yang terdiri dari 17 atom karbon dan 4 cincin. Sedangkan terpenoid penamaannya itu didasarkan langsung pada jumlah unit isoprena yang terkandung. Contohnya seperti monoterpen dan diterpen. Rumus terpenoid yaitu C5H8N. Adapun sifat-sifat dan kegunaan dari terpenoid dan steroid. Sifat steroid yang pertama yaitu dapat larut dalam pelarut organik seperti eter dan alkohol. Yang kedua, steroid ini memiliki bau yang sangat khas. Dan yang ketiga, dalam keadaan segar, steroid ini tidak memiliki warna. Namun, jika sudah teroksidasi, warnanya akan berubah menjadi gelap. Sedangkan sifat terpenoid yang pertama yaitu mudah larut dalam lemak, yang kedua dapat diekstraksi dengan petroleum ether dan kloroform, yaitu pelarut non-organik, dan yang ketiga dapat dipisahkan dengan kromatografi, yaitu silika gel atau alumina. Adapun kegunaan steroid, yang pertama, pada bidang kesehatan, steroid dapat digunakan sebagai antiinflamasi. Yang kedua, bidang pertanian dapat digunakan sebagai pemberat buah. Dan yang ketiga, pada bidang industri dapat digunakan sebagai bahan baku sabun. Nah, kegunaan terpenoid yaitu pada bidang kesehatan digunakan sebagai antioksidan. Pada bidang pertanian dimanfaatkan sebagai pertahanan dari hama dengan cara memanfaatkan bau khas dari minyak atsiri tersebut. Dan yang ketiga yaitu bidang industri yang dimanfaatkan sebagai pewarna makanan. Adapun klasifikasi dan macam-macam dari steroid dan terpenoid. Nah, dari steroid tersendiri itu klasifikasinya berdasarkan fungsi dan jumlah atom karbon. Terdiri dari 3 yaitu sterol, fungsinya untuk metabolisme lipid, contohnya kolesterol dan sisterol. Yang kedua, sistosterol. Yang kedua, hormon seks untuk stimulasi organ seks, contohnya oesteron, testosteron, dan progesteron. Dan yang ketiga, asam empedu digunakan untuk emulsifikasi lipid, contohnya asam kolat, asam litokolat. Sedangkan klasifikasi terpenoid itu bergantung pada nilai N. Terdapat 6 klasifikasi terpenoid di bawah ini, yaitu monoterpen dan sesquiterpen. Ini bersumber dari minyak atsiri. Lalu terdapat diterpen yang berasal dari resin pinus, triterpen berasal dari saponin damar, tetraterpen yang bersumber dari pigmen karoten, dan yang terakhir terdapat politerpen yang bersumber dari karet alam. Berikut adalah biosintesis steroid dan terpenoid. Pada proses biosintesis steroid, sebagian besar mengikuti jalur mevalonat. Jalur ini mengawali pembentukan senyawa isoprenoid yang menjadi blok bangunan utama. Prekursor utama untuk semua steroid adalah squalene.
yaitu suatu hidrokarbon isoprenoid. Pada hewan, squalene dapat diubah menjadi lanosterol, sedangkan pada tumbuhan, squalene tersebut dapat diubah menjadi sikloartenol. Sedangkan biosintesis terpenoid melibatkan dua jalur utama. Jalur yang pertama yaitu jalur mevalonat, dan jalur yang kedua yaitu jalur metil eritritol fosfat atau MEP. Kedua jalur ini menghasilkan unit isopren aktif. Jalur mevalonat dan jalur MEP prekursor utama terpenoid adalah unit isopren yang diaktifkan sebagai isopentenyl pirofosfat atau IPP dan dimetilalil pirofosfat atau DMAPP untuk kondensasi. Terdapat reaksi dan identifikasi steroid dan terpenoid. Pada steroid, reaksi karakteristiknya itu dilakukan dengan uji Lieberman-Burkhardt test yang digunakan untuk mendeteksi adanya inti steroid. Kemudian hasilnya bila positif memberikan warna hijau atau hijau sampai biru. Terus metode identifikasinya dapat dilakukan dengan kromatografi, yaitu kromatografi lapis tipis, dan spektroskopi UV-Vis, IR, dan NMR. Sedangkan terpenoid, reaksi karakteristiknya yaitu menggunakan asam sulfat berwarna merah keunguan jika ada gugus OH-nya. Yang kedua, uji Lieberman-Burkhardt, warnanya akan berubah menjadi merah keunguan untuk terpenoid. Adapun metode identifikasinya menggunakan kromatografi KLT dan sama seperti steroid menggunakan spektroskopi UV-Vis, inframerah, dan NMR. Isolasi dan analisis struktur steroid dan terpenoid, yaitu teknik isolasinya yaitu menggunakan ekstraksi, fraksinasi, bercak, dan sama seperti steroid dan terpenoid, cara isolasinya sama. Sedangkan metode analisis strukturnya menggunakan NMR, menggunakan MS, dan menggunakan IR. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah steroid merupakan senyawa lipid dengan struktur inti 4 cincin karbon yang dapat berperan penting dalam proses biologis. Proses biologis ini seperti sebagai komponen membran sel atau sterol, hormon seks, dan asam empedu, serta banyak dimanfaatkan sebagai obat, antiinflamasi, dan bahan industri. Sedangkan terpena itu merupakan senyawa yang tersusun dari unit isoprena yang memiliki rumus umum C5H8N dan dikenal luas karena sifat aromatiknya, aktivitas biologisnya sebagai antioksidan, serta perannya dalam pertahanan tanaman dan industri pangan. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.